Isa sampai abad 9. Ini kitab sejarah. Tadi kitab nasab. Sekarang kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9 tidak menyebutkan keberadaan keluarga Ubaidillah dan keturunannya di Hadramaut sebagai seorang sayyid. Atau tidak sebagai sayyid pun tidak ada sama sekali. Kitab-kitab apa saja? Tarikh Musallam Al-Lahaji, wafat 545 Hijriah. Belum dicetak, tapi manuskripnya saya punya. Tidak ada nama Ubaidillah dicatat di dalam kitab itu, dan tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari Irak. Tabaqat Ibnu Samurah, wafat 586 Hijriah. Tarfatul Ashab. Nah ini Ibnu Samurah sering sekali namanya dicatut dalam kitab-kitab Ba'alawi semacam Samsud Dhahirah dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Ghurar, kemudian kitab Hidmatul Ashirah, bahwa Ibnu Samurah pernah mengisbat silsilah nasab Ba'alawi pada masanya. Tetapi ketika kitabnya yang bernama Tabaqatul Fuqaha saya cari dari awal sampai akhir, tidak ada satupun Ibnu Samurah menyatakan bahwa dia mengisbat nama keluarga Ba'alawi sebagai sayyid, apalagi mengisbat, menyebut nama dari satu keluarga Ba'alawi pun tidak ada. Next. Kesimpulan. Para habaib yang sekarang kita kenal bukanlah keluarga Ba'alawi yang dikenal di abad 7 dalam kitab-kitab sejarah. Keluarga Ba'alawi adalah keluarga jadid yang disebut dalam kitab As-Suluk 732 Hijriah yang terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Para habaib nasabnya terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Jadi Ba'alawi sendiri yang ada dalam kitab itu tertolak sebagai keluarga Nabi karena Abdullah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab abad ke-6 dan abad ke-5. Kemudian ada orang nyantol kepada nama itu. Ya yang dicantolnya itu rungkat, dianya ikut rungkat. Pengakuan keluarga habaib sebagai keturunan Nabi baru mulai abad 9 oleh Habib Ali As-Sakran dalam Al-Burqah dan atau Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijriah dalam Al-Jauhar Asy-Syafaq. Ini jarang saya ambil namanya Al-Khatib, walaupun hidup bareng. Dia adalah Al-Khatib ini murid dari kakeknya Ali Habib Ali As-Sakran, juga murid daripada ayahnya. Jadi walaupun dia bukan Ba'alawi, terindikasi subjektivitas itu ada karena dia hidup bersama Habib Ali As-Sakran. Dan kitab Al-Jauhar Asy-Syafaq ini belum dicetak sampai sekarang. Dia bagaikan sebuah kitab sakti yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, tetapi sering diambil oleh kalangan Ba'alawi untuk membela nasabnya. Jadi kita tidak bisa untuk melihatnya, tetapi dia mengutipnya. Bagaimana sebuah dalil hanya bisa diketahui oleh mereka, kemudian didalilkan kepada kita, tanpa kita bisa memverifikasi, tanpa kita bisa memvalidasi, tanpa kita tahu originalitasnya seperti apa. Jadi ini namanya senjata yang sangat canggih, yang bisa untuk membacok, tapi kita nggak bisa melihatnya. Kitab-kitab yang lebih mudah dari As-Sajarah Al-Mubarakah 606 yang menyebutkan bahwa Ba'alawi habaib tersambung nasabnya kepada Rasulullah tertolak karena hanya mengutip dari Al-Burqah dan Al-Jauhar kitab abad 9 Hijriah. Next. Terakhir, usaha yang perlu ditempuh habaib agar nasabnya tersambung. Saya kasih clue-clue. Seorang yang meneliti ya harus begitu kan. Kita bukan karena tendensi subjektivitas dan sebagainya. Enggak, kita ini aja. Para pendukung nasab Ba'alawi habaib untuk tersambung nasab mereka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa 1. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, 2. Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi. Untuk bisa dikatakan bahwa para habaib sekarang ini tersambung kepada keluarga Ba'alawi, maka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebutkan bahwa Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Jika 3 pertanyaan itu tidak terjawab, dan yakin tidak akan terjawab kecuali bikin manuskrip palsu, maka para habaib bukanlah keturunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.